Shalom anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Guru yang terhormat, puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk ibadah yang Tuhan berkati, untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka di dalam Alkitab kita dari Mazmur 112. Mazmur 112 ayatnya yang pertama. Mazmur 112 ayatnya yang pertama saya bacakan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kehebatan yang sejati. Kalau kita mendengar kata hebat, pasti kita sudah tahu hebat itu yang seperti apa arti hebat menurut kebanyakan orang? Hebat mungkin orang berpendapat seseorang bisa dikatakan hebat ketika dia memiliki banyak uang. Mungkin. Atau ketika dia memiliki wajah yang cantik, ganteng, lalu banyak yang naksir, banyak pacarnya. Oh mungkin dia hebat, mungkin. Atau juga dia dikatakan pintar, selalu mendapatkan juara kelas sehingga dia dikatakan hebat. Bisa jadi. Lalu ada juga yang mengatakan hebat itu ketika memiliki keahlian khusus, suara yang bagus, pintar musik, pintar melukis, dan keahlian yang lainnya. Itu namanya definisi hebat, mungkin bisa jadi. Atau orang hebat itu apabila dia bisa gonta-ganti HP. Wah, ketika merek baru keluar langsung ganti. Atau ganti motor, selalu ganti motor. Atau selalu ganti mobil mungkin bisa jadi. Atau sekarang yang suka main sosmed, hebat itu ketika memiliki followers yang banyak. Ya mungkin juga bisa dibilang seperti itu. Atau mungkin dia dikatakan hebat apabila orang tuanya memiliki jabatan tinggi. Ya, mungkin menurut anggapan sebagian orang seperti itu. Tapi sekarang kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan hebat menurut firman Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa kehebatan yang sejati adalah hasil dari perkenanan dan berkat Allah. Kehebatan sejati adalah kehebatan karena berkat daripada Allah. Mungkin saat ini kita memiliki semuanya serba pas. Wajah pas, pintar juga mepet gitu ya. Bukan hanya pas mepet mungkin ya. Atau bahkan kurang, nilainya pas, uangnya pas, semua serba pas-pasan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang utama harus dimiliki itu adalah hidup takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintah. Jadi orang hebat menurut firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang suka kepada perintah-perintahnya. Mengapa demikian?
Kalau kita baca di kata yang kedua setelah haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, hidupnya selalu bahagia. Dia selalu sukacita. Dengan berbahagia, dengan bersukacita, maka hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Dia akan selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dengan bersyukur, dia akan bertanggung jawab atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Dia akan memiliki karakter Kristus, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena sebagai ucapan syukurnya, dan ketika dia bertanggung jawab, maka kesuksesan, kehebatan akan dia raih. Itulah kuncinya. Yang utama yang harus dimiliki adalah hidup takut akan Tuhan. Sehingga semuanya akan kita dapatkan. Apa hubungannya hidup takut akan Tuhan dengan kehebatan? Karena ketika kita takut akan Tuhan, ada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita akan baca ayat selanjutnya. Ayat kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga bagian A. Harta dan kekayaan ada di dalam rumah. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka anak cucu kita akan perkasa di bumi. Anak cucu saja Tuhan berkati. Apalagi kita yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Hidupnya akan membawa dampak positif bagi sekitarnya. Dia akan membawa pengaruh yang baik. Ketika dia bergaul, ketika dia bersahabat, dia akan membawa pengaruh yang baik. Kesuksesan bukan hanya milik dia saat ini, tetapi juga milik keturunannya, anak cucunya. Karena apa? Warisan iman yang dia berikan kepada keturunannya. Karena tadi kuncinya, takut akan Tuhan membuat kita bahagia. Bahagia membuat kita bersyukur, bersyukur membuat kita bertanggung jawab, dan bertanggung jawab membuat kita hebat dan sukses. Contoh, orang yang hidup takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ketika air bah datang, Tuhan sudah mempersiapkan Nuh untuk membuat bahtera. Sehingga Nuh bisa menyelamatkan seisi rumah. Abraham adalah bapa orang beriman. Bagaimana dia hidup bergantung kepada Tuhan dan hidupnya diberkati. Tuhan bilang, lihatlah tanah yang kau pandang itu akan kuberikan kepadamu. Lalu siapa? Yusuf, seseorang yang dijual oleh kakak-kakaknya. Lalu dia menjadi budak. Dan Tuhan berkati dia menjadi penguasa di Mesir. Wakil dari Fir'aun. Siapa lagi? Daud. Daud luar biasa. Bagaimana hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati hidupnya. Setiap dia perang, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Lalu mungkin ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Bu, ada kok orang yang takut akan Tuhan, selalu berdoa, selalu ke gereja, hidupnya mengandalkan Tuhan, tapi kok hidupnya tetap pas-pasan. Iya betul. Karena kehebatan, kesuksesan yang Tuhan janjikan bukan hanya berbicara tentang harta benda, tetapi bagaimana hidup kita ini mengerjakan apa yang menjadi panggilan Allah di dalam hidup kita. Apabila ada orang yang sudah mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya masih pas-pasan menurut dunia, itu berarti Allah mau melalui hidupnya Allah dipermuliakan. Karena semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Itulah kehebatan sejati.
Mungkin dia tidak punya harta benda, tetapi dia memiliki kesehatan. Dia memiliki sukacita yang bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar. Sehingga jangan takut. Berkat Tuhan, ingat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk anak cucu kita. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Lalu, apalagi berkat Tuhan ketika hidup kita takut akan Tuhan. Di ayatnya yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan tetap bisa mengalami kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji, "Hai, percayalah kepadaku, maka hidupmu akan aman, kamu akan kaya, kamu akan pintar, kamu akan tidak akan mengalami bencana alam, kamu akan baik-baik saja, kamu tidak akan mengalami sakit penyakit." Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Kesulitan, pergumulan, mungkin bencana tetap kita alami, tetap kita rasakan. Sama seperti orang-orang yang lain. Apa bedanya? Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan lari dari Tuhan. Apapun yang dia alami, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia akan melewati badai bersama dengan Tuhan. Dan dia akan menang bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan terus ada di jalan Tuhan. Contohnya siapa? Kembali lagi ke Yusuf. Yusuf, seberapa besar permasalahan yang dia hadapi? Dia dijual oleh saudaranya sendiri. Lalu dia difitnah. Dia sudah berusaha. Dia sudah menolak godaan. Tapi justru dia difitnah dan dia dipenjarakan. Tetapi dia tetap mempertahankan hidup takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan berkati hidupnya. Dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan Ayub, kalau kita mendengar cerita Ayub ya, semuanya habis. Anaknya, hartanya, bahkan istrinya pun menghina dia. Tinggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tetap mempertahankan hidup takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perubahan di dalam kehidupannya. Anak, harta, benda, semuanya Tuhan berikan. Itu anak-anak. Orang yang takut akan Tuhan tetap juga mengalami kesulitan. Tetap juga akan mengalami pergumulan. Tetap akan mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya selama dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan dia akan memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi orang-orang yang hebat. Itu tadi ya. Takut akan Tuhan membuat hidup kita sukacita, bahagia, sehingga kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Lalu kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab karena kita memiliki karakter Kristus, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Anak-anak, jika kita ingin menjadi hebat, hiduplah takut. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun itu sulit. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Takut akan Tuhan, menjadi bahagia, bersyukur,
bertanggung jawab, dan hebat. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu hidup seperti itu. Dengan mengandalkan Tuhan, kita akan bisa hidup takut akan Tuhan. Karena hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah tanda kita menjadi orang hebat. Siap? Siap semuanya? Siap hidup takut akan Tuhan? Ya, ketika kita takut akan Tuhan, maka semuanya akan kita peroleh karena hidup kita mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak saat ini dalam kondisi apapun kalian saat ini. Mungkin kalian mengalami pergumulan yang berat, kalian mengalami kesulitan belajar yang memusingkan, tetap andalkan Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Maka anak-anak, Bapak Ibu semua akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ingin menjadi orang hebat Tuhan. Orang hebat di tangan Tuhan. Orang hebat yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.